Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama Delitera dalam seri teori desain. Sebelum itu, yuk kita kepoin akun Instagram Microblog kita, dan jangan lupa di follow supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar desain. Oke, pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang prinsip desain. Nah, sebelumnya, ada 4 poin penting yang harus diingat oleh seorang desainer. Poin pertama itu tentang keseimbangan, yang kedua irama atau urutan, yang ketiga tentang penekanan atau lebih dikenal dengan fokus, dan yang keempat adalah kesatuan. Untuk 2 poin pertama, keseimbangan dan urutan sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menonton video sebelumnya, bisa langsung dicek aja di channel kami, channel Delitera. Nah, jadi langsung aja kita bahas tentang poin penekanan, atau lebih dikenal dengan fokus. Nah, seperti namanya, fokus, dia punya 3 jenis. Ada yang hierarki, kontras, dan skala. Jadi, pada sebuah desain, perlu kita tentukan fokusnya. Yang dimaksud di sini, misal kita buat sebuah poster. Nah, mata kita memang bisa menangkap keseluruhan dari poster tersebut. Tapi, ada sesuatu yang buat mata kita melihat atau menangkap objek itu untuk pertama kali. Nah, inilah yang dimaksud dengan hierarki. Jadi, dengan adanya banyak komponen dalam suatu desain atau poster, kita perlu menentukan sesuatu yang paling penting untuk dilihat pertama kali oleh netizen. Karena apapun yang dilihat pertama kali oleh orang, maka itu akan menentukan atau mengarahkan orang tersebut untuk melihat desain kita lebih lanjut. Contoh, nah di sini udah ada desain poster. Jadi kita jelaskan dulu ada beberapa tahap fokusnya. Nah, di sini tahap fokus itu ada 3, ada dominan, ada subdominan, dan subordinat. Dominan itu objek yang paling menonjol dan yang paling menarik. Nah, dominan ini objek yang paling penting, jadi kita harus betul-betul menyeleksi supaya orang-orang pas ngelihat poster kita dapat objek dominannya dan mereka akan lanjut melihat objek-objek yang selanjutnya. Kemudian ada subdominan. Nah, subdominan ini itu objek yang mendukung penampilan dari si objek dominan tadi. Kemudian ada subordinat. Subordinat ini objek yang kurang menonjol, tapi juga merupakan komponen penting dalam desain kita. Jadi langsung aja kita lihat contohnya. Ini ada sebuah poster pelatihan ataupun camping sepak bola. Nah, yang menjadi objek dominan atau objek yang paling menonjol dan paling menarik itu adalah gambar dari 2 orang pesepak bola. Karena netizen melihat poster ini langsung tertuju ke objek dominan, lalu mata mereka akan berlanjut ke objek-objek yang menjadi subdominan, pendukung dari objek dominan. Itu ada tulisan "Are you ready?" Nah, kemudian ada sub-subordinatnya seperti training camp, join now, dan sebagainya. Jadi, maksud dari prinsip desain ini, kita harus bisa menuntun audiens ataupun orang-orang yang melihat desain kita, harus bisa kita arahkan mereka kemana saja penglihatannya. Jadi, poster kita itu bisa menyampaikan makna atau menyampaikan tujuannya dengan lebih maksimal. Kemudian, poin penting selanjutnya dalam fokus ialah kontras. Nah, kontras ini adalah penekanan karena ada perbedaan drastis pada komponen grafis. Misalnya, kontras warna hitam dan putih. Kemudian, kontras garis tebal dan tipis. Kontras teks font size besar dan size kecil. Juga contoh-contoh lainnya. Jadi,
kontras ini maksudnya terdapat dua komponen yang sangat berbeda dalam suatu desain. Dua komponen yang memiliki sifat berlawanan dalam suatu desain. Jadi, dengan adanya komponen itu, desain kita menjadi lebih fokus. Ada yang kontras terhadap warna, contoh misalkan desain hitam dan putih. Kemudian ada yang kontras terhadap ukuran teks. Nah, ada teks yang besar, ada teks yang kecil. Nah, kenapa itu penting? Jadi orang tahu nih, mana, misalkan nih, di contoh, kontras terhadap ukuran teks. Nah, kan ada teks yang besar, ada teks yang kecil. Jadi, orang fokus ke teks yang lebih besar dulu, baru ke yang lebih kecil. Nah, jadi mereka langsung dapat poin penting dari desain tersebut. Baru kemudian mereka lanjut membaca ke poin-poin yang selanjutnya. Kemudian, poin terakhir dari fokus itu adalah skala dan proporsi. Nah, skala ini adalah perubahan ukuran tanpa merubah perbandingan ukuran panjang, lebar, atau tinggi. Itu untuk skalanya. Sedangkan proporsi adanya perubahan perbandingan antara panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat langsung dari contohnya. Nah, kalau skala, bentuknya nggak berubah, masih sama, cuman ukuran aja yang berubah, besar jadi kecil, tapi bentuknya masih sama persis. Sedangkan proporsi mulai nampak perubahan panjang atau tingginya, makanya jadi ada semacam efek distorsi dari gambar tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke poin keempat tentang prinsip desain. Itu poin kesatuan. Nah, untuk membuat desain kita tampak lebih enak dipandang, kita perlu membuat desain itu tampak menyatu. Ataupun pas seseorang melihat desain kita, mereka bisa langsung menangkap objek yang penting dan nggak tercerai-berai. Jadi, untuk membuat desain kita itu tampak menyatu, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa pakai dengan kedekatan atau penutup. Nah, tips yang pertama, membuat kedekatan dan penutup. Nah, ini caranya dengan mendekatkan objek-objek. Nah, mata akan menangkap sebagai sebuah kesatuan atau grup. Dengan mendekatkan objek-objek dapat membentuk objek lain atau objek semua. Nah, ini udah ada juga contohnya. Jadi, misalkan ini ada poster musik festival. Jadi, ada beberapa objek kan di sini. Ada teks, ada shape, dan ada beberapa lagi elemen-elemen lainnya. Jadi, mereka semua didekatkan, kemudian semacam ada penutup. Jadi, mereka terlihat menyatu. Pas orang melihat poster ini, mereka pun pandangannya nggak tercerai-berai, jadi lebih fokus dan nampak nyatu dengan desainnya. Dengan mendekatkan objek, nah, poster ini jadi tampak lebih menarik. Oke. Kemudian, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membuat desain itu tampak menyatu, itu dengan membuat suatu objek yang berkesinambungan. Misalkan langsung aja ke contohnya, ada logo yang pensil, nah, dan gambar mata. Dengan gambar yang berkesinambungan, maka mata kita akan bisa diarahkan pada objek tertentu dengan perspektif dan dibantu garis-garis yang membantu untuk mengarahkan mata, sehingga mata kita akan diajak menuju objek lain. Misalnya, kayak gambar pensil, kan? Gimana ya? Persis kayak contoh. Jadi misal kayak contoh pensil ini, dia kan ada bentuk pensil sama bentuk seperti pita nih kayaknya. Jadi mereka dibuat bersambung, menciptakan efek berkesinambungan. Jadi
kayak mata kita tuh ngelihat pensil ini jadi kayak ngalir dari suatu objek ke objek yang satunya. Padahal mereka masih satu nih ceritanya. Cuman karena dibuat secara berkesinambungan, jadi mata kita jadi lebih fokus ngelihat desain itu. Atau contoh nih, mata yang digabung dengan objek hiasan pernak-pernik. Jadi desainnya jadi tampak lebih unik gitu. Kemudian tips selanjutnya untuk membuat suatu desain tampak menyatu itu dengan membuat kesamaan dan menerapkan sistem yang konsisten di dalam desain itu. Nah, dalam desain grafis perlu adanya kesamaan dan konsisten. Seperti misalnya objek dengan ukuran, objek dengan bentuk, ukuran, proporsi, warna, font yang sama cenderung terlihat sebagai kesatuan atau grup yang harmonis. Konsistensi pada bentuk dengan menggunakan bentuk-bentuk sama bisa membentuk kesatuan pada sebuah desain. Jadi, otak kita secara otomatis ketika melihat bentuk-bentuk yang sama, maka kita akan langsung menerjemahkan sebagai suatu kesatuan. Langsung aja ke contohnya nih misalnya. Di contoh yang pertama kan ada desain grafis. Nah, di desain grafis ini ada berbagai macam warna dari segi 4. Nah, segi 4 ini kan digabung dengan segi-segi 4 lainnya. Jadi bentuknya bentuk yang sama. Dan mereka tampak selaras dan harmonis. Inilah maksudnya, bentuk-bentuk sama terus digabung. Jadi nampak lebih harmonis. Nah, dengan gitu kita pun nangkap seolah-olah ini suatu kesatuan. Juga sama dengan brosur ini, ada bentuk segi 6. Nah, di samping kiri kanannya juga ada bentuk segi 6. Makanya tampak desainnya lebih menyatu itu, lebih natural. Cakep. Kemudian yang terakhir dengan membuat perataan. Nah, jadi kita untuk membuat suatu desain itu tampak menyatu ataupun memakai prinsip kesatuan, kita harus perhatikan perataannya. Terserah nanti kita bisa buat rata tengah, kemudian rata kiri, rata kanan, atau kita padukan perataan yang tadi. Contohnya, untuk materinya bisa kawan-kawan baca juga di PPT yang udah kami sediakan. Kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat, kawan-kawan bisa di-pause saja videonya. Langsung aja nih ke contohnya. Misalkan nih contoh yang poster pixel warna hijau. Ini, desain ini memakai perataan tengah, tapi dimiringkan. Nah, untuk yang 3 di bawah ini, ada yang pakai rata kiri, kemudian ada rata tengah, dan ada rata kanan. Nah, perataan ini juga kasihnya efek ke desain ini tampak lebih menyatu. Oke. Itulah tadi 4 prinsip desain yang perlu diketahui oleh seorang desainer. Tapi, walaupun sebuah desain enggak memakai keempat prinsip tadi, bukan berarti desain itu enggak bisa disebut desain. Karena juga ada konsep yang melewati atau menabrak batas. Nah, dalam dunia desain, melewati batas itu nggak dianggap hal negatif. Justru bisa membuat desain itu tampak lebih menarik, lebih berani, dan lebih menantang. Jadi, desain bisa saja bertabrakan ataupun melewati batas. Melewati batas garis atau grid yang ada. Tapi harus tetap memperhatikan prinsip lainnya supaya seimbang gitu. Contoh nih ada poster Midsommar. Nah, kan wajah si artisnya tuh menabrak pinggiran dari poster tersebut. Jadi, walaupun dia melewati batas, ada tampak suatu keharmonisan di poster tersebut. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Buat kawan-kawan yang masih ada pertanyaan seputar prinsip desain, jangan sungkan, langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan
teori-teori desain menarik lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.